Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 dengan saya sendiri Linda Melasari NIM 533 akan mempresentasikan hasil analisis studi kelayakan bisnis terkait UMKM Yet Coffee. Nah, pada presentasi ini kami akan membahas kelayakan usaha Yet Coffee dari berbagai aspek bisnis. Yang pertama yaitu ada latar belakang dan tujuan. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk bisnis kopi yang terus berkembang. Nah, Yet Coffee ini hadir untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa akan minuman yang terjangkau dan praktis. Untuk tujuan analisis SKB ini adalah untuk menilai kelayakan usaha dari aspek pasar, operasional, SDM, keuangan, legalitas, serta lingkungan. Selanjutnya ada profil UMKM Yet Coffee. Yet Coffee merupakan usaha minuman kopi dan minuman kekinian yang berlokasikan di Universitas Muhammadiyah Semarang, yaitu di lingkungan kampus. Usaha ini dimiliki oleh Mas Altiva Azan Firdaus yang telah berdiri sekitar 2 tahun dan menargetkan mahasiswa sebagai pasar utamanya. Selanjutnya yaitu produk dan struktur organisasi. Yet Coffee menawarkan berbagai produk seperti espresso, kopi susu, dan minuman kekinian lainnya. Nah, organisasinya masih sederhana, terdiri dari ownernya yaitu Mas Altiva sendiri, lalu ada karyawan operasional yang membantu Mas Altiva dalam operasional setiap harinya, dan tim media sosial yang bertugas mempromosikan produk secara digital maupun face to face kepada mahasiswa. Dan yang selanjutnya masuk kepada aspek pasar dan pemasaran, di mana target utama Yet Coffee itu adalah mahasiswa Unimus karena melihat lokasinya yang berada di lingkungan kampus. Nah, promosi yang dilakukan Yet Coffee itu melalui Instagram, WhatsApp, poster kampus, dan kolaborasi antar komunitas. Nah, adapun untuk analisis SWOT-nya yaitu yang pertama, keunggulan Yet Coffee adalah lokasi yang strategis, harga yang terjangkau, serta pelayanan yang cepat sehingga mampu bersaing dengan kompetitornya. Selanjutnya yaitu weakness yang dialami Yet Coffee yaitu terbatasnya karyawan dan belum terdaftarnya usaha tersebut di NIB. Lalu untuk opportunities-nya pada Yet Coffee yaitu bertambahnya jumlah mahasiswa menjadikan peluang bagi Yet Coffee untuk semakin dikenal. Dan yang terakhir adalah ancaman yang dihadapi Yet Coffee sendiri yaitu persaingan antara kompetitor yang memiliki bisnis UMKM sama yaitu kopi. Nah, contohnya sendiri yaitu ada di Makaira, di mana Makaira sendiri itu juga berada di lingkungan kampus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adining Haiti Suci dengan NIM 185. Selanjutnya di sini ada aspek teknis dan operasional, di mana proses produksi Yet Coffee ini dimulai dari biji kopi yang di roasting, kemudian digiling menggunakan grinder, diseduh, dan disajikan kepada pelanggan. Proses ini dilakukan saat ada pesanan agar kualitas dan kesegaran kopi tetap terjaga. Untuk peralatan yang digunakan sendiri itu meliputi espresso, grinder, alat brewing, dan dispenser susu. Kapasitas produksi itu rata-rata perharinya 20 cup per hari, dan saat jam ramai dapat meningkat sekitar 30-40 per harinya. Untuk meningkatkan efisiensi, dari kelompok kami sendiri merekomendasikan pemeliharaan mesin secara rutin dan penataan ulang area kerja agar proses pelayanannya itu menjadi lebih cepat dan juga efektif. Kemudian pada aspek manajemen dan SDM, di sini Yet Coffee itu memiliki struktur organisasi yang sederhana, sehingga pengambilan keputusannya itu dapat dilakukan dengan cepat. Nah, usaha ini juga dikelola oleh pemilik, dibantu 1 karyawan operasional serta 2 tenaga kreatif yang sukarela membantu di bidang pemasaran digital. Untuk kelebihan dari struktur ini sendiri adalah komunikasi yang mudah dan jadwal kerja yang fleksibel. Namun di sisi lain kekurangannya adalah usaha ini masih tergantung pada pemilik dan kapasitas operasionalnya sendiri menjadi terbatas saat jam ramai. Oleh karena itu, rekomendasi kami adalah membuat SOP pelayanan dan resep, memberikan pelatihan dasar bagi karyawan, serta menyusun pembagian tugas yang lebih terstruktur agar operasional itu semakin efektif dan efisien. Oke.
Baik, sebelumnya perkenalkan, namaku Rian Wijayanto dengan NIM E2A023213. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait aspek keuangan, legalitas, lingkungan, dan dampak sosial serta kesimpulan dari analisis kelompok 17, yaitu menganalisis kedai Z Coffee sebagai UMKM. Nah, selanjutnya masuk ke aspek keuangan. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis dari kami, Z Coffee sendiri memiliki modal awal sebesar 20 juta rupiah. Dari kegiatan operasionalnya, usaha ini mampu memperoleh laba bersih atau pendapatan sekitar 5 juta per bulan dengan biaya operasional sebesar 4.180.000 rupiah, sehingga memperoleh laba bersih sekitar 819.000 rupiah. Kemudian selain itu, nilai net profit margin Z Coffee sendiri itu sebesar 16%, yang menunjukkan bahwa dari setiap 100 rupiah pendapatan, sekitar 16 rupiah merupakan keuntungan bersih setelah dikurangin seluruh biaya operasionalnya. Nah, walaupun keuntungan yang diperoleh belum terlalu besar, kondisi ini masih tergolong baik bagi usaha yang baru berkembang di lingkungan kampus. Dengan meningkatnya jumlah pelanggan serta pengelolaan biaya yang lebih efisien, potensi keuntungan Z Coffee itu masih dapat terus ditingkatkan lebih tinggi lagi atau lebih besar lagi. Oke, kemudian dari sisi legalitas, kemudian lingkungan dan dampak sosial dari Z Coffee sendiri. Nah, kita mulai dari sisi legalitas sendiri. Dari sisi legalitasnya, Z Coffee sendiri saat ini belum memiliki NIB maupun sertifikat apapun. Misal contoh nyatanya sertifikat halal. Mereka belum memperoleh atau belum memiliki sertifikat halal dan NIB. Oleh karena itu, kepengurusan kedua dokumen tersebut menjadi prioritas usaha tersebut, agar usaha tersebut memiliki kepastian hukum, kemudian meningkatkan kepercayaan konsumen dan lebih mudah bekerja sama dengan berbagai pihak. Kemudian dari sisi sosialnya sendiri, Z Coffee sendiri memberikan dampak positif karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu dari mahasiswa sendiri, mendukung pemasok bahan baku lokal yang ada di sekitar kampus, kemudian serta menjadi tempat berkumpulnya bagi mahasiswa-mahasiswa di lingkungan kampus. Sementara itu, dari sisi lingkungan masih terdapat beberapa tantangan tersendiri, yaitu berupa limbah plastik, ampas kopi, serta limbah air hasil dari pencucian alat. Oleh sebab itu, kami merekomendasikan penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta pemanfaatan ampas kopi menjadi sesuatu hal yang dapat digunakan kembali seperti kompos, agar usaha mungkin lebih berkelanjutan. Oke, sebagai penutup, kami memberikan kesimpulan, yaitu berdasarkan dari analisis aspek pasar, operasional, manajemen, keuangan, legalitas, serta dampak sosial serta lingkungan, dapat disimpulkan bahwa kedai Z Coffee ini merupakan usaha yang layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Hal ini didukung oleh target pasar yang jelas, yaitu mahasiswa, kemudian lokasi yang strategis, yaitu di dalam kampus, lingkungan kampus atau lingkungan universitas. Nah, proses operasional yang cukup efisien serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu ditingkatkan, yaitu melakukan promosi digital, mengurus legalitas seperti usaha seperti NIB dan sertifikat halal, memperbaiki sistem pencatatan keuangan, memperluas pasar atau pemasaran melalui platform delivery, serta menerapkan program keberlanjutan dengan penggunaan kemasan ramah lingkungan. Nah, dengan penerapan rekomendasi tersebut, kami meyakini bahwa kedai Z Coffee ini memiliki peluang yang baik untuk berkembang dan bersaing di industri minuman kopi, khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang.